Shalom. Sekali lagi saya menyapa kita semua, Shalom. Pada sore hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita persiapkan hati pikiran kita menghadap Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, menggantikan hukuman dosa, di mana semestinya kitalah yang menanggungnya. Pengorbanan Tuhan Yesus bukan sekedar simbol cinta, tetapi bukti nyata kasih yang menyelamatkan dan menyempurnakan. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Sama-sama kita katakan, kita hanya hidup oleh anugerah Tuhan. Sama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu memulihkan hidup.
pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita merenungkan betapa besar anugerah Tuhan yang telah kita terima. Sekalipun kita tidak layak, Dia tetap mengasihi, menuntun, dan memelihara kita. Hari ini kita memperingati jalan salib Kristus, penderitaan yang begitu dalam, darah yang tercurah, cinta yang terukur. Di hadapan salib itu kita terdiam. Apa yang bisa kita katakan? Apa yang bisa kita persembahkan? Bahkan untuk kita bernyanyi sekalipun sangat terasa berat. Karena yang kita saksikan adalah kasih yang dibayar dengan penderitaan. Biarlah melalui pujian yang akan kita naikkan ini menjadi ungkapan syukur kita dan kekaguman kita kepada Yesus yang setia. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu, Yesus. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Terus renungkan akan pujian ini, saudara. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Katakan, sungguh ku tak mampu membalas kasih-Mu, Tuhan. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apa usahaku membalas kasih-Mu, Tuhan? Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu,
kepada Bapak Ibu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Biarkan singer yang menyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kau balur luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami melukai Engkau Tuhan dengan sikap tindakan tanpa kami sadari Tuhan, kami menyalibkan Engkau 2 kali di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau tetap setia kepada kami sampai detik ini Tuhan. Sama-sama kita katakan, sungguh ku tak mampu membalas kasih-Mu Tuhan. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setia-Mu Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu ya Tuhan? Mengapa pada adanya daku ku berserah padamu. Jemaat saja, sungguh ku tak mampu membalas kasih-Mu Tuhan. Ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup? Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu ya Tuhan? Sebagai tanda adanya daku, ku berserah padamu. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Besar, pada hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tunduk dan gentar, mengingat akan karya keselamatan yang telah Engkau rancang sejak kekekalan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di dalam kasih karunia-Mu yang tak layak kami terima, Engkau mengaruniakan Putra-Mu, Yesus Kristus, untuk mati menggantikan kami, umat pilihan-Mu yang telah jatuh di dalam dosa. Kami mengaku bahwa tidak ada yang layak dari diri kami ya Tuhan, dan hanya oleh anugerah-Mu saja kami boleh diselamatkan. Salib Kristus adalah bukti kasih-Mu yang agung dan keadilan-Mu yang sempurna. Hari ini kami mengenang penderitaan dan kematian-Mu, bukan dengan kesedihan tanpa pengharapan, tetapi dengan iman yang teguh bahwa karya-Mu di salib telah tuntas, cukup dan berlaku selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin ibadah kami ini, membukakan hati kami dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh
mengerti kedalaman kasih dan kebenaran Injil Tuhan melalui ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang masih bisa kami nikmati sampai hari ini. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kami persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tes. 2000 tahun lalu, kasih sejati turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Ia datang untuk mengasihi, menyembuhkan, dan menyelamatkan manusia. Namun justru ditolak dan disalibkan. Inilah kisah pengorbanan terbesar. Ia mengubah sejarah dan membuka jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kemudian Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. serdadu lainnya pun berkata kepada Yesus, Mesias, ayo sekarang buatlah mujizat, supaya kami percaya. Ayo bawa salibnya. mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ayo cepat jalan. Yesus berjalan tertatih-tatih sambil membawa salib. Serdadu-serdadu tetap memuceti Yesus. Ketika Yesus mulai terhenti, Maria ibu Yesus juga berjalan tertatih, menangis, menahan sakit, bak merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Para wanita dan murid Yesus mengikuti Yesus dari belakang. Langkahmu tertatih menuju salib Golgota. Langkahmu tertatih menuju salib Golgota dengan badan penuh luka sayatan aniaya. Darah mengalir tercecer di mana-mana demi
untuk keselamatan manusia. Pedih dan perih pasti terasa, berkorban untuk menghapus dosa. Tak ada seorang yang membela, semua mencerca dan mencela. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ayo cepat, bantu orang ini memikul salibnya. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari pukul 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepalanya mereka berkata, Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu sendiri. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-ngolokkan dia. Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel, turun dari salib itu, supaya kita semua percaya. Pada pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai pukul 3. Dan pada pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, dia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang dan menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Dan peluh adalah harga yang harus dibayar bagi setiap langkah. Dan aku pun tahu jalan itu sungguh laknat, membuat sang Bapa membuang wajah, dan langit menceritakan kegelapan sejati. Mengapa itu harus kau tempuh? Tak pernah mampu kupahami dengan segala akal yang ada, sampai ku tahu mengapa itu harus terjadi. Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia didera dan disiksa, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus gembala disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita, karena kita dah serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya tercurah,
Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darah Yesus yang menyembuhkan kita dari dosa. Kuasanya memulihkan setiap kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun mari kita menyanyikan satu pujian. Kuasamu, bilurmu. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang mengampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Penebus yang mengampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasamu memulihkan. Kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Dari awal kita naikkan pujian ini, sama-sama kita katakan, Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sempurna. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Bilurmu katakan, bilurmu menyembuhkan, bilurmu
Tuhan kami hidup, karena salibmu ku hidup, karena salibmu kami menang ya Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mujizat-Mu di hidupku. Akan untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini karena kemuliaan Tuhan, kuasa dan kasih sayang Tuhan pada kita. Sehingga kita bisa bersama-sama untuk memuliakan kematian Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami yang lemah, yang rendah ini mohon pertolongan Tuhan agar kami betul-betul bisa menikmati Jumat Agung ini untuk ibadah ini. Karena itu berkati kami, saudara-saudara tempat ini, kami semuanya, dan beri kami kesempatan untuk bercerita tentang Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat hari Jumat Agung dan selamat Paskah. Saudara, kita melihat bahwa ada satu cerita yang sangat menarik di dalam cerita konsep salib, konsep keselamatan ini. Di mana dikatakan Tuhan sempat disalibkan yang seperti tadi didemokan, dan akan muncul 7 ucapan Tuhan di situ. Dan ternyata ucapan Tuhan yang sangat terkenal itu, disebut 7 ucapan itu sangat populer. Jadi setiap Paskah atau Jumat Agung, maka ini selalu disaringkan kepada kita semua untuk diingat kembali bahwa betapa mulia, betapa hebatnya, betapa kasih Tuhan. Tuhan mengorbankan dirinya di kayu salib. Sehingga orang yang tadinya sudah terputus dengan Tuhan, dia ketika menerima Yesus sebagai juru selamat, maka hubungannya dipulihkan kembali. Memang masih banyak orang yang belum dipulihkan. Tetapi tugas kita semua di sini adalah memberitakan Injil. Memberitakan Yesus sehingga dengan berapi-api kita mengerti bahwa Yesus akan mewarnai hidup kita. Saya tadi menulis di papan tulis itu, Tuhan itu jiwaku. Yesus adalah jiwa manusia. Tanpa ada Dia, kita tidak mungkin mendapat keselamatan. Dia adalah pintu. Untuk itu mari kita melihat Yohanes 19:28-30. Ada 2 bagian. Saya nanti lanjutkan Yesaya 53 ayat 1-8. Saudara sabar ya, ini banyak istilah doktrin yang harus dituntaskan di dalam makna penyaliban ini. Saya akan baca Yohanes 19:28 ayat 30. Sesudah itu, karena Yesus itu tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Kata selesai perlu kita garis bawahi. Berkatalah ia supaya genaplah. Kata genaplah kita garis bawahi.
yang ada tertulis dalam kitab suci. Lalu dia mengatakan, aku haus. Saudara, ayat ini dikatakan bahwa ternyata peristiwa di kayu salib ini itu titik puncak menyelesaikan tugas Yesus sebagai seorang manusia, sehingga dia akan membukakan pintu bagi kita. Ayat 29, disitulah ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dengan anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Yang ayat 30 yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, ini adalah peristiwa yang luar biasa. Di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 ini ada kata yang sudah sangat tegas dijelaskan. Pekerjaan salib ini adalah pekerjaan untuk tugas Yesus untuk menggenapi. Jadi seandainya orang bertanya, kalau tidak ada salib bagaimana Pak? Yesus mungkin mati, dikubur, mati sudah, tidak ada cerita lagi. Kalau seandainya, padahal Yesus sudah dikubur, tapi dia bangkit. Seolah-olah, kok nggak mau Yesus dikubur sih? Oh, punya maksud apa? Nah, saudara, dikatakan di sini bahwa penegasan ini, penggenapan ini merupakan supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Jadi dikatakan pekerjaan salib itu menggenapi. Kitab suci mengatakan menggenapi. Dan dikatakan semuanya telah selesai. Selesai dalam pengertian inilah tugas dia sebagai seorang manusia. Kalau seandainya dia dikubur selesai, dia masih bangkit. Masih turun di Seul, di tanah kematian. Lalu dia bangkit, duduk di kanan sebelah kanan Allah. Maka dikatakan, ternyata salib tidak berhenti, kematian dikubur tidak berhenti, sampai akhirnya sebetulnya selesai adalah berhenti waktu duduk di sebelah kanan Allah. Sebetulnya adegan ini ingin menggambarkan bahwa Yesus sebagai manusia, dia selesai pada saat dia disalib. Tapi Yesus berubah menjadi Allah. Dia dibangkitkan dan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Maka ada dua cerita. Yang pertama adalah Bapa inkarnasi menjadi daging, to be flesh, menjadi manusia. Manusia, dia jalan, lalu mati di kayu salib. Dikuburkan, tidak berhenti. Lalu dia bangkit ke surga, duduk kanan Allah Bapa. Ternyata Bapa kembali lagi ke surga. Tadi surga, dia menjadi inkarnasi Yesus dan dia kembali surga. Inilah gambaran besar kehidupan pekerjaan Allah yang luar biasa, bahwa bagaimana Allah bekerja untuk manusia demi keselamatan manusia yang jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, mari kita coba melihat sebentar 7 ucapan Yesus di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Ini Lukas 23-34. Di sini memakai kata bahasa Yunani apes. Tapi dia menekankan, Bapa, lepaskanlah mereka. Jadi dia menekankan, tekanan ini adalah imperatif, auris, artinya perintah yang Yesus tidak bisa memaksa Bapa, tapi Bapa yang harus memutuskan. Sehingga Bapa ambil keputusan. Karena itu Yesus kembali ke Bapa.
lepaskan mereka, lepaskan. Katakanlah ampunilah, hapuskanlah dosanya. Maka itulah awal dari pelepasan itu. Lalu ucapan yang kedua dikatakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Maka dikatakan engkau akan ada ini janji keselamatan. Jadi ucapan yang kedua itu janji keselamatan. Kalau Tuhan mengampuni kamu, saya lepaskanlah mereka, ampunilah dosa mereka. Kalau Tuhan mengampuni, Tuhan melepaskan saya dari dunia ini, maka dia berjanji keselamatan yang pasti. Lalu ucapan yang ketiga dikatakan, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Maka ini ada merupakan, yang ketiga inilah merupakan satu tanggung jawab dia. Perintah, perhatian, dan penyerahan diri tanggung jawab. Ibu, inilah anakmu. Dia melepaskan, tunjukkan ke ibunya. Inilah ibuku. Nah, maka kita melihat ada satu perhatian. Di sela-sela Yesus menyelesaikan kematiannya, maka yang ketiga masih memperhatikan mamanya. Saya kadang-kadang mikir juga, kenapa nggak papa? Jadi bapak-bapak jangan berkecil hati. Disinilah hebatnya seorang ibu. Pantesan ada istilah anak itu ibu di telapak kaki surga, atau anaknya harus sujud kepada ibunya. Banyak cerita-cerita anaknya yang merantau kemana harus ketemu dengan ibunya, menyembah, menghormati anaknya, ibunya. Maka dikatakan, hormatilah orang tuamu. Saya berpikir, kenapa papa? Kenapa gak papa saya? Saudara, seorang ibu ini adalah suatu perjuangan hebat. Ketika Hawa ini jatuh dalam dosa, dan Hawa mendapat hukuman yang sungguh luar biasa, sehingga dia akan sakit segala macam, hamil dan melahirkan. Ternyata semuanya itu dikembalikan oleh Yesus. Ibu, inilah anakmu. Lalu saudara dikatakan yang pertemuan yang keempat, ucapan yang keempat. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terjadi perpisahan yang sudah terjadi. Selama ini pagi-pagi benar Yesus berdoa. Berdoa sama siapa? Bapa, Allah. Sekarang Yesus tidak bicara lagi berdoa pada Bapa, tapi dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ini menunjukkan suatu perpisahan. Kalau begini aku tidak lagi bisa berdoa padamu, karena aku sudah meninggal. Ada satu pelajaran saudara, yang ribut 5 tahun yang lalu. Jadi orang mati itu masih bisa diajak bicara. Jadi dia bilang begini, tidak usah khawatir kalau papamu, mamamu meninggal. Nanti kita pergi ke kuburan, kita injili dia. Supaya menerima Yesus. Sehingga sama-sama dengan kita masuk surga. Tidak bisa seperti itu. Karena di mana ketika orang itu meninggal, Yesus meninggal, dia itu tidak bisa lagi komunikasi dengan Bapa. Tidak berdoa kepada Bapa, tidak minta bantuan, minta apapun kepada Bapaknya. Karena itu dikatakan satu perpisahan yang luar biasa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kalau orang sudah meninggal, ya sudah, saudara. Sehingga karena itu orang Kristen mengatakan, kalau saudara dekat kita meninggal, udah serahin pada Tuhan. Nangis boleh. Tapi jadi orang gila ya untuk apa?
nangis. Terus kita jadi orang gila gara-gara kehilangan itu. Itu kita rugi. Rugi sekali. Memang Tuhan sudah merencanakan. Dan kita harus berpisah sama orang-orang yang terdekat bagi kita. Karena itu sering dikatakan orang Kristen lebih terima keluarganya meninggal. Tapi orang-orang non-Kristen di seberang sana masih menunggu rohnya. Kalau malam itu dia nunggu rohnya. Rohnya masih ganggu aku ya malam pertama enggak. Kalau rohnya masih ganggu aku gentayangan, berarti ada sesuatu yang belum terselesaikan waktu dia masih hidup. Ayo kita bantu, kita tolong. Kita cari orang supaya rohnya itu ketemu, bisa kita omong. Kita bantu apa yang diselesaikan. Nanti kalau sudah diselesaikan, maka dikatakan orang itu dengan rela meninggalkan keluarganya. Itu cerita yang salah. Cerita yang salah. Dan kita terjebak nonton film-film silat. Terjebak pada film seri seperti itu. Yang begitulah ceritanya. Nah ternyata Yesus menjelaskan dengan terang bahwa dikatakan kita sudah terpisah. Karena itu Yesus harus mati. Turun di Sheol, di tanah kematian. Dan dia bangkit, duduk di kanan Allah Bapa. Karena disitulah dia berperan. Ketika dia bangkit dan dia menuju ke surga. Itulah keilahian Allah. Ketika Allah turun ke bawah dan inkarnasi menjadi daging, jatuh di bumi atau lewat Maria, maka lahirlah manusia. Ini begitu juga. Ketika dia bangkit, lalu itulah keilahian Tuhan dan dia duduk sebelah kanan. Jadi seringkali pemikiran doktrin ini disalah mengertikan orang-orang. Lalu berikutnya ayat yang kelima, ucapan yang kelima, aku haus. Ini menunjukkan apa? Penderitaan saat itu. Penderitaan saat itu. Ternyata Tuhan sangat haus. Jadi tadi mestinya Tiola harus minum dulu. Ini bergurau. Itu haus menunjukkan penderitaan yang sangat hebat. Yang keenam yang ingin saya sharekan adalah sudah selesai. Jadi sudah selesai ini menunjukkan satu kehidupan yang kekal, efek yang kekal. Dan yang terakhir ketujuh, nanti mungkin hari Minggu mungkin atau kapan. Bapa, kepada tanganmu lah kuserahkan nyawaku, tindakan penyerahan. Sadar dan aktif, kita harus menyerahkan diri pada Allah. Jadi ketika kita menerima Yesus, tidak bilang gini, Pak, titip ya Pak ya. Bapak aja yang bantu saya untuk minta tolong. Yesus, anak saya sudah menerima Engkau. Gak bisa, saudara. Tapi anak ini harus sadar dan aktif menyerahkan dirinya untuk kepada Yesus. Nah, ternyata 7 ucapan ini luar biasa hebat. Hebat sekali. Saudara, hari Jumat Agung ini hari yang luar biasa bagi kita. Saya mau konsentrasi pada sudah selesai. Ini menarik sekali. Menarik sekali. Tetapi Bapak Ibu harus sabar ya. Karena bicara doktrin semua. Jadi saya sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Tidak banyak ilustrasi. Tidak banyak guyon. Karena memang ini sangat menarik. Dikatakan di sini adalah seruan yang ke-6 adalah sudah selesai. Tapi kalau dilihat perikop tadi yang saya baca, ternyata segala sesuatu telah selesai dan berkatalah ia supaya genap. Dan digenapi salah satunya adalah yang sudah selesai ini. Sebetulnya sudah yang genapi itu bukan ucapan ini, tapi 7 ucapan ini dan mati di kayu salib. Jadi lihat dari keseluruhan, saudara. Tidak bisa dilihat sudah selesai. Artinya apa? Tidak bisa. Tapi harus melihat secara keseluruhan.
Maka dengan dia mengatakan sudah selesai ini, dia menggunakan bahasa Yunani. Tetelestai. Akar katanya teleo. Ini menarik. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, ditekankan perfectum pasif. Perfectum pasif. Perfect itu telah terjadi, perfectum pasif. Kalau yang lain, yang pertama tadi apa? Imperatif, perintah. Tapi ini beda sekali dari semuanya ini. Ternyata ini mengatakan adalah satu proses. Pekerjaan proses itu dari pertama atau ucapan yang satu sampai terusnya yang ke bagian ini sudah selesai prosesnya. Karena itu saya katakan tidak bisa dipotong-potong. Kalau dipotong salah pengertian kita. Salah pengertian semuanya. Nah, karena dia merupakan adalah satu proses. Di sini dikatakan. Dan ini berarti menekankan teleo kata dasarnya. Menyelesaikan. Di dalam menyelesaikan itu mengandung kata menggenapi. Membawa pada tujuan semula. Ternyata Yesus itu punya tujuan, punya visi. Sehingga sekarang dia serah terima kepada komandannya. Pak Komandan, tugasku sudah selesai. Oh, ternyata dia bukan sekedar datang senang-senang, dipukulin orang, menderita, dianiaya. Bukan itu. Tapi semua proses itu, proses namanya adalah perfectum. Di sini namanya perfectum. Ya tadi perfectum. Pasif. Kenapa ada kata pasif bukan aktif? Kalau aktif itu orang yang melakukan sesuatu. Saya makan nasi, berarti aktif saya. Tapi ini bapak yang aktif kepada anaknya. Sekarang anaknya membalas dirinya kepada bapak. Pak, tugas saya sudah selesai ya. Menarik saudaranya. Pantesan ayat 6 ini adalah tugas selesai kemanusiaannya. Ucapan yang ke-6. Ucapan yang ke-7 ini nanti tindakan sadar penyerahan diri. Mengingatkan pada kita untuk bisa ketemu dengan Bapa di surga. Waduh, ini menarik, bagus sekali. 7 pembicaraan ini, saudara. Nah, yang bukti bahwa ini adalah pembicaraan perfectum, kekekalan, ada teleo, itu ada di, saya tunjukkan cuma 3. Matius 17 ayat 24, Roma 13 ayat 6, dan Wahyu 10 ayat 7. Mari kita lihat pelan-pelan. Ketika Matius 17 ayat 24. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dinar itu? Membayar itu teleo, Pak. Yang dipakai oleh sudah selesai. Membayar itu artinya adalah melunasi sesuatu. Berarti Yesus itu punya hutang ternyata. Kita lihat lagi. Roma 13 ayat 16. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Membayar pajak. Membayar itu adalah teleo. Kalau di sini teksnya telete, tapi kata dasarnya teleo yang dipakai untuk sudah selesai. 2 ayat ini menunjukkan Yesus harus membayar sesuatu untuk kematiannya. Orang mati loh membayar, saudara. Saya nggak menghubung-hubungkan ya, saya nggak berpikir kalau nanti kita mati, keluarga kita membayar nyewa tanah, bayar kremasi.
Bukannya saya bilang, yang saya bayar ya, jangan dibebankan keluarga saya. Saya bayar, oke saya mau kremasi, ini uangnya. Cukup? Oke sekarang saya ini. Tidak ada cerita itu. Orang hidup tidak dikremasi atau dikubur. Tapi ternyata keluarganya harus membayar. Dan Yesus mengatakan, telete, Roma 13 ayat 6, dan yang lalu Matius 17 ayat 4. Tapi satu lagi yang menarik. Dalam Wahyu 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakalah dari malaikat yang ketujuh. Saya tidak hubung-hubungkan, ini ucapan ketujuh, malaikat ketujuh, tidak ada hubungan untuk saya. Karena saya belum penelitian baik tentang teks ini. Tapi malaikat yang ketujuh. Apabila ia meniup sangkakalahnya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu nabinya. Akan genaplah teleo. Maka saya mulai mengerti bahwa kematian Yesus itu bukan tidak membawa beban, tapi membawa tanggung jawab. Di dalam konteks histori Yunani kuno dikatakan teleleste yang ditemukan dalam kwitansi zaman itu Yunani kuno untuk menunjukkan bahwa seseorang itu sudah membayar lunas utangnya. Sehingga dengan makna ini, maka maksudnya bahwa pembayaran semuanya ini itu adalah karya penebusan Kristus sepenuhnya yang terbeban pada kematian Yesus. Jadi ternyata bukan cerita Yesus itu Bapak Ibu, bukan Yesus mati selesai. Tapi ternyata masih panjang. Ini yang jarang diungkapkan oleh kita semua. Nanti yang paling menarik ketika dia mati di Seul, tanah Seul, dan dia bangkit pada hari ketiga, dia bangkit duduk ke kanan Bapa. Ini ada cerita yang bagus sekali. Bagaimana Yesus mengalami suatu proses keilahiannya. Tapi ini dia mengalami sudah selesai. Aku sudah membayar utang loh ya. Semuanya. Jadi ketika aku ini mati di kayu salib, maka aku sudah lunas tuh semuanya. Padahal utang apa sebetulnya? Yesus tidak utang secara manusia. Tapi utang kepada Bapa. Karena dia mendapat tugas inkarnasi ke bumi. Dan dia menjadi karya penebusan keselamatan manusia. Waduh, sampai sini saya melihat gemeter juga saya. Yesus bukan selesai pada kayu salib. Tapi ada cerita yang luar biasa. Sehingga sering kali kita mengatakan gini, jangan lihat Yesusnya ya, lihat ceritanya apa yang dibalik Yesus. Ternyata semuanya lengkap. Ucapan ke-1 sampai ke-7 lengkap. Sampai duduk di kanan Allah Bapa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus kita ini sempurna. Hanya orang yang bodoh yang tidak tahu tentang Yesus. Karena kebanyakan orang tidak kenal Yesus. Dianggap seperti nabi-nabi yang lain itu. Sehingga aku milih yang nabi. Aku milih yang roh gentayangan itu. Yang bisa saya ajak ini dan keluarga saya bisa saya angkat masuk surga. Tapi cerita mereka itu tidak cerita sehebat Yesus. Yesus lengkap. Sampai mau kematiannya pun dia lengkap mengucapkan semua tugasnya apa yang dilakukan di dunia ini. Dan yang paling menarik saudara, mari kita lihat. Sabar saudara ya, Yesaya 53
ayat 1 sampai 8. Ini saya agak cepat, tidak lama di sini kok. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini seorang Yesaya mengatakan, sebagai taruk ia bertumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupanya tidak, sehingga kita menginginkannya. Sampai sini dulu. Apa yang dikatakan? Ada tunas yang nggak ganteng. Jadi kalau saudara lihat foto Yesus itu ganteng kayak gitu, kayaknya salah deh. Mestinya betul kayak Tiola. Tiola tidak seganteng fotonya Yesus ya. Tapi itu, dia tidak ganteng, serius ini. Loh, ini Alkitab yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Orang nggak tertarik pada Yesus. Tapi aneh. Orang kok kayak gini, nggak menarik gitu. Kenapa disenangi orang? Kadang-kadang saya berpikir ada satu misteri yang saya cuma bertanya-tanya. Kenapa orang cantik mau punya suami yang jelek? Kenapa orang yang jelek? Maaf ini saudara, ini sering kali ada ucapan. Perempuan yang jelek. Maaf saudara ya, ini bukan perempuan jelek, anggapin aja gampang lah membedakan, yang gak akan jelek kayak. Dapat orang yang ganteng. Ini misteri. Nah, ini juga, ayat ini juga misteri. Tunas itu tidak ganteng, tidak menarik. Tapi dia diinginin orang. Nah, ini ayat yang mau saya sampaikan. 53 ayat 3. Dihina. Orang yang tidak ganteng itu dihina. Dalam bahasa Ibrani, ne'ene. Dihina. Dihina ini pengertiannya terus menerus. Diremehkan. Tidak ada kesempatan untuk ngomong di depan. Tidak mampu apa-apa. Dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Hidupnya sengsara. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. 2 kali muncul. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kata ne dihina. Ini merupakan satu gambaran Yesus tunas yang jelas. Bahwa orang ini tidak seganteng. Saya nggak tahu nih saudara kalau yang ini. Ya memang saya memang tidak tahu semuanya. Suamimu. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi dihina orang. Tidak diperhitungkan orang. Tapi aneh. Orang yang tidak perhitungkan dihina orang. Akhirnya mengganggu orang. Seluruh dunia. Dia dikejar-kejar orang. Mujizatnya luar biasa. Bisa mengusir setan. Melempar ke babi misalnya. Bisa melakukan jalan di atas air. Sekarang banyak saudara orang-orang bisa jalan di atas air. Saudara kasihkan saya fotonya. Nanti saudara di jalan di atas air. Tapi itu kan viral. Itu kan animasi. Jalan, lari. Wih. Jadi tampaknya orang ini tidak bagus, dihina, diremehkan. Tapi karena dia mujizatnya, orang datang ke semua. Ayat keempat. Tetapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tindas Allah. Tetapi dia tertikam. Ini dalam bahasa Ibrani-nya meholai. Oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh.
Dan seterusnya kalau sudah lihat sampai ayat 8 tidak saya baca. Tapi dua kata yang menarik. Kata hina pertama, nehene. Lalu hina kedua. Lalu yang terakhir tertikam. Adalah meholai, tertikam. Sudah dihina, hatinya tertikam. Disobek-sobek. Kita aja dihina orang bisa balas dendam, saudara. Awas kamu ya. Kamu memperlakukan saya seperti itu. Awas. Nanti, tapi nanti kapan? Ada kesempatan balas. Tapi ini bukan cuma begitu dihina. Dihina terus menerus. Dan ditikam artinya tersobek-sobek. Kita putus cinta, saudara. Hati kita sakit. Wih, bisa pergi, ada orang yang putus cinta bisa pergi ke rumah sakit jiwa. Gara-gara putus cinta, ada yang bunuh diri. Tuhan. Tapi ini hatinya tertikam, tersobek. Bukan sakit untuk kayak putus cinta, tapi lebih daripada itu. Dan tidak dihargai orang lain. Ternyata semua orang menghina dia, meremehkan dia, menganiaya dia, itu dia terima semua. Semua yang dialami untuk manusia, untuk keselamatan manusia. Ternyata ini merupakan pekerjaan Yesus tunas ini. Nantinya di dalam Matius dia itulah Yesus. Maka inilah pekerjaan dia yang dialami di dalam cerita Matius dan berikutnya. Waduh, bagus saudara ya. Maka dikatakan di sini, sebetulnya ini gambaran hamba Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menderita, dihina, saudaralah hamba-hamba Tuhan di tempat ini, diremehkan, sudah melayani, diremehkan, saudara orang Kristen dihina oleh orang-orang lain, sudah membantu dia, sudah berbuat baik, sudah menolong apa dengan dia, malah kita ditipu lagi. Maka dikatakan, itu memang gambaran Kristus, gambaran Yesus. Kalau engkau menjadi anak Yesus, atau anak Yesus, anak Allah adalah Yesus, maka itulah posisimu. Sehingga ada seringkali gereja mengajarkan hidupmu harus menahan suffer. Hidup selama kita hidup di dunia adalah hidup penderitaan. Ada dua doktrin. Kalau orang-orang Protestan selalu menyuarakan hidup kita adalah menderita. Kita harus bertahan ya sampai Yesus datang kedua kalinya. Atau kita nanti dipanggil Tuhan. Tapi kalau orang Protestan, Pentakosta misalnya, dia tidak mau menderita. Tapi bukan di tempat ini ya, di tempat lain. Bahkan semua jemaatnya, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang kamu kosongkan hatimu. Pikirkan, mintalah apa yang kau inginkan. Mobil, rumah, apapun juga. Lalu doakan pada Tuhan. Akan dikabulkan. Hidup ini hanya untuk meminta kepada Tuhan. Tapi hidup ini tidak tahu bahwa Yesus seorang hamba Tuhan yang mengalami penderitaan yang hebat. Yang dihina, dihancurkan, ditikam, luka tersobek-sobek, bukan tusuk seperti putus cinta. Lebih daripada itu, sobek lagi, bayangkan. Saya tidak bisa mengerti bagaimana hal itu terjadi. Satu hari saya di Amerika, saya nonton film Paskah ini. Di suatu tempat itu diceritakan Yesus dianiaya sedemikian luka, parah, hancur, wah disiksa, bukan dihina, bukan dicambuk, lebih daripada itu. Tapi bagi Yesus itu tidak penting, nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena akhirnya pada 7 ucapan Yesus, ternyata Yesus punya tujuan. Kadang-kadang kita mikir,
Seandainya Yesus ngelawan gimana? Padahal godaan juga sudah muncul sama orang Farisi. Tadi dikatakan kan? Ayo! Ditantang untuk bangkit. Sehatkan, sembuhkan kamu. Ayo, ditantang. Loh, kalau Yesus melakukan itu, ya tugasnya nggak jadi. Jadi dengan demikian saudara, kita ingin melihat bahwa akhirnya Yesaya ini menunjukkan bahwa hamba Tuhan. Dan sekarang kita lihat kembali kepada Yohanes 17, 28 ayat 30. Sekarang hamba Tuhan itu mati di kayu salib. Sudah selesai, kita kehilangan contoh. Tapi dengan melihat apa yang dilakukan Yesus, kita melihat apa yang terjadi. Sudah selesai ini, kata sudah selesai ini sebetulnya titik puncak teologi penyelamatan Kristus. Jadi titik puncak teologi keselamatan Kristus itu adalah di sudah selesai. Tugasku yang tadi aku jadi hamba yang sangat menderita, ditikam di segala macam saya. Maka sekarang aku tugas sudah selesai. Nah, puncak teologi yang sangat luar biasa. Sehingga di dalam puncak ini, saudara, maka kita sekarang ditantang oleh ayat ini. Apa yang harus saudara lakukan? Karena tugas Yesus adalah mengorbankan hidupnya. Bukan waktu di kayu salib, ternyata waktu dia to be blessed, inkarnasi menjadi Yesus. Itu sampai sudah selesai. Dia mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita yang kekal. Saudara mengucap syukur pada Yesus. Pada Allah. Bahwa begitu hebat yang kita alami. Ternyata sudah dialami gambaran Yesus yang luar biasa. Jadi ini luar biasa sekali. Karena itu jadi orang Kristen jangan ragu-ragu. Percaya diri. Kita adalah yang terbaik daripada orang-orang yang lain. Kita adalah yang punya kekuatan yang luar biasa. Kenapa orang Kristen dimarahin, dihina tidak membalas? Difitnah tidak membalas? Karena sudah mengerti. Yesus saja menderita semikian rupa tidak membalas. Saya sekarang cuma dihina begitu aja saya membalas dendam. Tuhan, maafkan dia. Justru ketika orang itu tidak membalas, dirugikan, tidak membalas, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita menjadi terbaik. Karena kita sedang menuju proses teleo tadi. Itu salah satu bagian kita. Kita sedang menuju proses sudah selesai. Jadi jangan tergoda. Meskipun dia menghancurkan kita, meskipun dia merusak kita, biarlah lihat Tuhan sendiri apa yang terjadi. Karena itu kenapa orang Kristen adalah agama yang damai. Kenapa ya Kristen itu kok damai? Bisa nerima agama yang lain. Kalau agama ini kenapa ya titik. Karena karya Yesus di kayu salib ini telah betul-betul kita mengerti bersama-sama. Mari saudara, jangan ragu-ragu untuk jadi orang Kristen. Mulai sekarang, bangkit, lakukan yang terbaik. Karena kita bangkit, melakukan yang terbaik, itu Allah memberi kuasa kepada kita untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di mana-mana. Contohnya, yang terakhir, Yesus jelek, tidak tampan, tidak menarik. Kenapa dia bisa mendatangkan banyak orang? Ribuan orang datang mendengar Yesus berkata-kata. Karena kuasa Allah ada di dalam Yesus. Dan dia bisa melakukan mujizat. Karena kuasa Allah di dalam Yesus. Dan dia bisa mengajar semua orang. Karena kuasa di dalam Yesus. Maka Yesus menjadi orang yang jelek tapi terbaik.
Jadi saudara, biarlah kuasa ini ada di dalam diri kita masing-masing. Kamu bilang saya jelek, enggak masalah. Kamu bilang hidung saya tidak lihat, enggak masalah. Enggak masalah, semuanya enggak masalah. Kalau kuasa Allah bekerja dalam hidupku, itu baru masalah bagi lu. Karena aku akan dimampukan menghadapi hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sederhana ini membuka tabir sabit salib. Sehingga membuat kita semakin percaya diri. Sehingga membuat kita semakin menjadi orang Kristen yang terbaik dalam hidup kita. Karena memang Tuhan sendiri telah memberi gambaran bagi kita. Penderitaan yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sederhana ini. Berkati kami semua di tempat ini. Urapi kami. Sehingga biarlah kuasa-Mu bekerja. Siapapun di tempat ini yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Urapi. Urapi. Roh Kudus tolong di dalam hati orang-orang percaya. Urapi dia. Mampukan dia untuk melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Korban Kristus sudah selesai. Apa yang dikerjakannya sudah selesai. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menyelesaikan? Kita seringkali setiap kali ketika perjamuan kudus, kita ingat akan kematiannya. Kita ingat akan korbannya di atas salib. Kita perlu, sebelum kita makan tubuh dan darah Kristus, mari kita selesaikan. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Tapi kita perlu menyelesaikan dengan saudara-saudara kita seiman. Ada hal-hal yang harus diselesaikan. Mari kita selesaikan. Sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari selesaikan persoalan. Yesus menyelesaikan semua. Kita juga perlu menyelesaikan. Mungkin ada sedikit dendam. Mungkin ada sedikit kekecewaan. Ada masalah di dalam hati. Memang tidak tampak. Tetapi itu perlu diselesaikan. Mari kita selesaikan. Ini adalah hari di mana Kristus berkorban buat kita untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Mari tundukkan kepala. Periksa diri.
sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, apakah ada sesuatu yang tidak baik di dalam diri? Apakah ada kekecewaan? Apakah ada yang menjadi ganjalan? Mari kita selesaikan. Biar Tuhan mengampuni kita sebelum kita makan perjamuan kudus. Boleh para penyanyi silakan maju ke depan, singer, song leaders. Nyanyikan dulu satu nyanyian, nanti saya akan teruskan lagi. Nyanyikan dulu. Selidikilah akan hati ini. Engkau yang sudah berkorban di atas salib. Engkau ingin supaya kami menyelesaikan segala sesuatu yang belum beres, supaya kami menyelesaikannya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyelesaikannya. Kami mau Tuhan membereskannya. Supaya apa yang kau katakan telah selesai, benar-benar selesai. Dan kami tidak akan mengungkit-ungkitnya lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap sekarang untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Silakan Pak Arthur, Pak Kolyang. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini, kami akan mengadakan perjamuan kudus untuk mengingatkan kepada kami semua, Kau telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Kalau sebentar kami akan minum dan makan tubuh darah-Mu. Terlebih dahulu sucikan hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Inilah tubuh darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan ditumpahkan untuk kamu. Kita akan dibagikan dan kita akan bagikan tubuh dan darah Kristus. Bagikan tubuh dan darah. Salibnya.
oleh darah. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Salibnya, 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 selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Masih ada yang belum dapat roti dan anggur? Apa di luar sudah semua? Baik, mari kita angkat cawan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia pecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkorban buat kami. Engkau menyelesaikan tugas-Mu. Dan Bapa menilai semuanya selesai. Dan sekarang kami Tuhan, yang telah minum dan juga makan tubuh dan darah-Mu. Kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami akan bangkit berjalan di dalam kebenaran, meninggalkan semua yang sudah. Dan kami tidak akan mengingatnya lagi. Karena kami sudah menyelesaikannya. Supaya Engkau katakan sudah selesai. Maka kami pun selesai. Terima kasih Tuhan. Tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi kecewa. Tidak ada lagi sakit hati. Tidak ada lagi kegeraman. Yang ada hanyalah kasih Kristus yang memenuhi kami,
sehingga kami boleh menunjukkan Kristus hidup di dalam kami kepada semua orang. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpuji namamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Gelas-gelasnya disusun kembali.